Immanuel Ebenezer resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Presiden Prabowo Subianto tak menunggu lama menandatangani surat keputusan untuk memberhentikan Ebenezer sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Presiden Prabowo Subianto melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Prasetyo Hadi menilai Prabowo segera menyiapkan pengganti Noel pada posisi Wamenaker. Meskipun selama 10 bulan menjabat, kiprah Noel terbilang memuaskan. Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian. Sebetulnya kalau kita monitor selama kurang lebih 10 bulan, kinerja di Kementerian Tenaga Kerja baik Menteri maupun Wakil Menteri cukup masuk kategori cukup memuaskan karena memang menyelesaikan banyak hal di tengah banyaknya permasalahan yang harus kita hadapi dan kita tangani. Akankah Presiden Prabowo Subianto segera mereshuffle kabinet menggantikan Immanuel Ebenezer dan mencari sisik bersih sebagai wujud penegakan anti korupsi? Tim TV One mengabarkan. Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan setelah itu langsung dipecat oleh Presiden melalui keputusan Presiden. Pertanyaannya kemudian, apakah langkah dari Presiden ini merupakan wujud komitmen dari Presiden untuk memberantas dan memerangi korupsi? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber. Bersama kami sudah hadir Bang Ramson Siagian yang merupakan politisi dari Gerindra. Selamat malam, Bang Ramson. Ya. Sehat selalu. Sehat. Ya, dan juga telah hadir bersama kami pula Profesor Suhaib Amiruddin yang merupakan pengamat politik. Selamat malam, ya, selamat Prof. Malam, Mbak. Ya, sehat selalu ya, Prof. Ya. Telah terhubung pula bersama kami Ibu Irma Suryani selaku anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat malam, Bu. Selamat malam pemirsa di seluruh Indonesia. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita memulai perbincangan ini. Bang Ramson, ini Anda melihatnya dengan penetapan tersangka dari KPK terhadap Immanuel Ebenezer. Ini tentunya menjadi suatu kejutan bagi publik, namun kami ingin mendengarkan bagaimana pendapat dari Anda sebagai Gerindra mewakili kadernya yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Bapak Presiden Prabowo pemimpin yang konsisten. Bahwa asta cita dari visi beliau, asta yang ketujuh, reformasi politik, reformasi hukum, dan juga penegakan hukum, pemberantasan korupsi. Betul-betul beliau jalankan. Jadi di dalam pidato beliau juga waktu di DPR RI menyampaikan bahwa meminta agar seluruh jajaran pemerintahan yang dipimpin oleh beliau itu bersih. Jadi malah memberikan analogi bahwa ikan itu busuk dari kepalanya dulu, harus dibersihkan. Ini beliau artinya dengan tindakan dari saudara Ebenezer yang mungkin apakah beliau merasa dijebak atau apa, tapi Desember saudara Ebenezer sudah mengetahui ada sejenis pemerasan di Kementerian Tenaga Kerja, seharusnya beliau langsung bersihkan. Jangan memberikan peluang untuk itu berkembang. Bayangkan dari Desember, taruhlah akhir Desember, sekarang udah berapa bulan, seharusnya langsung dibersihkan. Ini malah beliau jadi ikut di dalam perputaran itu. Jadi itu Pak Prabowo tegas. Malahan publik mengetahui bahwa saudara Ebenezer mau meminta amnesti, tapi langsung Bapak Presiden memutuskan diberhentikan. Itu jadi bahwa Bapak Presiden konsisten dalam penegakan hukum karena apalagi yang dilakukan itu soal sejenis pungutan yang ditingkatkan di dalam soal tadi K3 itu bahwa itu juga mempengaruhi kepada asta yang
kelima industrialisasi dan Iya. asta yang ketiga untuk peningkatan lapangan kerja. Iya, Jadi baik. ini saling berhubungan. Ya, baik Prof, mungkin kami ingin juga menanyakan dengan adanya reaksi dari Presiden Prabowo Subianto, apakah ini artinya memang tidak pandang bulu dalam memerangi korupsi, Prof? Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya kira memang secara komitmen Pak Prabowo sejak awal dilantik menjadi presiden, itu yang paling pertama disuarakan adalah ingin bersih-bersih. Dan orang-orang yang membantu beliau harus bersih. Itu selalu disampaikan oleh beliau. Jadi komitmen itu sebenarnya dilakukan oleh beliau sebelum masuk 1 tahun perjalanan pemerintahan. Artinya ini serius, ya serius. Jadi persoalannya kemudian adalah apakah orang-orang yang disangkakan ini sekarang ini atau tersangka adalah orang dekat dengan beliau atau orang tidak dekat dengan beliau atau dia kenal apa tidak, beliau tetap mengatakan bahwa ini harus kita bersihkan gitu. Jadi saya kira saya setuju dengan Pak Segian tadi bahwa bahwa kalau kita bicara berkaitan dengan masalah korupsi itu tidak main-main. Yeah. Karena Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa negara kita ini maju sebenarnya, negara kita ini surplus dari segi ekonomi maupun dari segi APBN kita besar kalau misalnya kelompok-kelompok atau orang-orang yang menyalahgunakan kewenangannya dalam hal ini di luar dari ketentuan negara itu harus segera diputus mata rantainya gitu. Iya. Jadi diputus mata rantainya di sini bukan cuma berkaitan dengan kebijakannya saja barangkali begitu, tapi orang-orangnya juga yang dianggap keluar daripada koridor keinginan Pak Prabowo sebagai presiden itu juga harus dibersihkan gitu. Ya, Mbak. Dan ini juga pemecatan dari Wamenaker tentunya akan berdampak. Sebagai mitra dari Kemenaker sendiri, Komisi 9 DPR RI, Ibu Irma, Anda melihatnya dengan penetapan tersangka dari Noel ini sendiri seperti apa, Bu? Mohon maaf. Ya, saya melihatnya bahwa yang pertama saudara Noel ini menyia-nyiakan kepercayaan Presiden Prabowo Subianto yang sudah mengangkat derajatnya dari aktivis menjadi wakil Menteri Tenaga Kerja. Dan yang kedua, yang bersangkutan juga tidak mempertanggungjawabkan amanah yang sudah diberikan oleh rakyat kepadanya untuk bisa menjadi pejabat yang mengurusi ketenagakerjaan. Terlebih lagi soal K3 ini sangat kontraproduktif sekali bahwa Kementerian Tenaga Kerja yang merupakan regulator yang seharusnya bisa menjaga clearness dari K3 yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan karena itu sangat membahayakan pekerja, tapi justru malah diperjualbelikan. Saya kira itu tidak bertanggung jawab. Ya. Kemudian Noel ini juga menurut saya tidak berkaca, berkaca juga tidak mawas diri. Padahal di Kementerian Tenaga Kerja saat ini itu sudah ada 2 kasus sebelumnya. Ya, kasus pertama dari Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja yang juga sudah ditahan, ya, dari Ibu Reina. Kemudian pemerasan gratifikasi dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing itu juga sekarang sedang diproses. Nah, padahal dia tahu persis itu ya, ada 2 kasus yang sedang ditangani. Kok masih gitu ya, berani melakukan hal-hal seperti ini. Sementara dia tahu Pak Prabowo sedang fokus ya, Presiden kita sedang fokus untuk menangani pemberantasan korupsi. Saya kira ini tindakan yang sangat ceroboh dan bodoh menurut saya. Iya. Baik, Bu Irma, dengan tindakan yang memang tidak patut untuk dicontoh ini dari Noel, tentunya menjadi suatu reaksi dari Presiden dengan langkah tegas tersebut. Bang Rasmon, kita juga ingin mengetahui dengan adanya tindakan pemecatan dari Noel ini sendiri dari Presiden. Apakah Anda melihatnya ini merupakan pesan politik yang sedianya harus diingat betul-betul bahwa seluruhnya, baik itu dari partai politik ataupun bawahannya sebagai pembantu Presiden juga harus menaati dan juga tidak melanggar hukum? Sudah berkali-kali Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, baik beliau sebagai presiden juga sebagai ketua umum Partai Gerindra di internal menyampaikan kalau ada yang korupsi, yang pertama beliau akan menindak yang internal.
Jadi termasuk juga baik politisi maupun profesional yang ada di pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo, kalau ada yang melakukan korupsi terbukti, beliau langsung bertindak dan ini sudah terbukti. Jadi beliau konsisten. Biarpun hubungan baik, artinya bahwa Saudara Noel dari aktivis bagus seperti tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Seknek, tetapi kalau melakukan tindakan korupsi langsung beliau bertindak. Jadi artinya harus ada keseimbangan kemampuan profesional, kemampuan leadership dan juga dari sisi clean government, artinya bahwa menghindari korupsi. Jadi beliau ingin pemerintahan yang bersih. Biarpun tentu memerlukan tetap kemampuan profesional, memerlukan kemampuan manajerial, tetapi beliau memerlukan pejabat yang bersih, artinya yang tidak menyalahgunakan, apalagi seperti itu. Karena itu kan akan bisa menghambat visi beliau. Kalau soal tadi sertifikat K3 itu terpengaruh kepada kan kita di visi ketiga itu meningkatkan lapangan kerja untuk memberikan lapangan kerja rakyat. Ironi, terus ketika yang mendapatkan visi yang kepercayaan dari publik sebagai wamenaker itu malah disalahgunakan dan juga dimanfaatkan untuk korupsi. Nanti kita juga akan bahas lebih lanjut apakah nantinya akan ada konflik. Cita kelima itu industrialisasi. Kita harus jeda. Ada hubungannya dengan tenaga kerja. Baik, kita lanjutkan perbincangannya. Masih panjang waktu kita. Sesaat lagi pemirsa, kami akan hadir kembali usai jeda.